meski tidak menunjukkan kemajuan, atau teman-teman menutup usaha teman-teman tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai tryout untuk PPPK tahun 2023 berlaku untuk semua formasi. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, sebelum kita mulai untuk tryout kali ini, saya akan jelaskan dulu ya bahwa di video kali ini saya akan membahas mengenai kompetensi manajerial teman-teman ya, tidak langsung 25 soal. Saya jelaskan dulu ya nilai ambang batas dan bobot untuk P3K tahun 2023 terkait dengan kompetensi manajerial dan sosial kultural teman-teman ya. Jadi untuk kompetensi manajerial dan sosial kultural ini nanti PG-nya itu akan digabung. Jadi nilai teman-teman untuk dua kompetensi ini digabung teman-teman ya. Dan harusnya teman-teman dapat 180 total kalau teman-teman dapat 4 poin seluruhnya teman-teman. Nah, tapi PG di sini adalah 117. Jadi, teman-teman minimal harus betul 30 soal. 30 soal poin 4 teman-teman ya, selebihnya mau teman-teman poin 3, 2, 1 tidak masalah. Asalkan 30 soal poin 4 teman-teman insya Allah akan lulus PG teman-teman ya. Nah, di sini saya tidak akan memberikan seluruh soal sekaligus 45 teman-teman ya, karena durasinya akan sangat panjang dan teman-teman mungkin akan bosan teman-teman. Jadi saya kemungkinan akan mencoba untuk memecah menjadi 3 bagian. Jadi saat ini atau video kali ini adalah part pertama teman-teman. Saya akan bahas 10 soal dulu. Kemudian besok akan membahas 15 soal, kemudian nanti di sosial kultural kemungkinan saya akan membahas 20 soal insya Allah teman-teman ya. Nah, di sini saya berharap teman-teman agar lulus PG dari 10 soal ini teman-teman harus benar 6 ya. 6 betul poin 4 ya, poin 4. Kemudian dari 15 soal teman-teman harus betul 10 soal ya. 10 soal betul teman-teman ya, mendapatkan poin 4. Kemudian dari 20 soal teman-teman minimal betul 14 teman-teman ya. 14 betul. Jadi nanti totalnya adalah 30 soal betul teman-teman ya, dan lulus PG untuk kompetensi manajerial dan sosial kultural teman-teman, seperti itu ya. Nah, kemudian saya akan bahas dulu apa saja sih materi dari kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023 yang digunakan sebagai acuan teman-teman. Yang pertama adalah integritas, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil teman-teman ya. Nanti singkatannya adalah yang bergaris tebal ini teman-teman, JUPE, mandi, yang bertulis tebal ya, gerhana berat gitu teman-teman ya. Nanti teman-teman silahkan kalau ada singkatan yang lebih bagus atau lebih mudah diingat silahkan share ke teman-teman kita yang lain. Kemudian yang kedua terkait dengan kerjasama, yang ketiga komunikasi, yang keempat orientasi pada hasil, yang kelima pelayanan publik, yang keenam pengembangan diri dan orang lain, yang ketujuh mengelola perubahan, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Nah teman-teman, kita langsung saja ke tryout-nya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini sudah sampai di part yang ke-116 teman-teman ya. Sudah ada banyak sekali soal sebelum-sebelumnya, teman-teman bisa cek di playlist teman-teman ya. Nanti cek linknya ada di kolom deskripsi juga. Nah, nanti dari soal yang pertama sampai soal yang nomor 10, teman-teman silahkan jawab dulu teman-teman ya, jawaban kalian apa. Kemudian tuliskan jawaban teman-teman di kertas teman-teman ya. Nanti ketika saya bahas, teman-teman tuliskan poin kalian berapa. Nah, di akhir video teman-teman bisa menuliskan berapa sih jawaban yang memperoleh poin 4 teman-teman ya di kolom komentar. Kita mulai dari soal yang pertama. Anda memiliki usaha perbengkelan. Anda memperbaiki berbagai jenis sepeda motor bahkan mobil. Usaha tersebut berjalan hampir 3 tahun namun tidak mengakibatkan ekonomi keluarga meningkat. Suatu hari seseorang datang mengajak Anda bekerja sama sebagai salah satu karyawan di perusahaan besar. Gaji yang dijanjikan cukup tinggi, akan tetapi Anda harus pindah tempat tinggal dan menutup usaha Anda. Tindakan Anda bagaimana?
A. Saya lebih memilih usaha yang sudah saya rintis bertahun-tahun meski belum menunjukkan kemajuan. B. Saya menerima tawaran tersebut untuk memperbaiki ekonomi keluarga. C. Saya bingung dan harus meminta waktu untuk berpikir. Atau yang D. Saya berusaha mengerjakan keduanya sebagai solusi yang tepat. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kata kuncinya, kalau teman-teman misalkan menemukan soal-soal yang panjang, kemudian tidak cukup waktu, langsung ke kalimat yang terakhir ya. Tidak selamanya sih kalimat yang terakhir yang merupakan kata kunci, tapi biasanya di kalimat terakhir teman-teman. Kita lihat di sini. Gaji yang dijanjikan cukup tinggi, akan tetapi Anda harus pindah tempat tinggal dan menutup usaha Anda. Nah, usaha yang ditutup itu bagaimana? Kita lihat ke belakang ya teman-teman ya. Seseorang datang mengajak Anda bekerja sama sebagai karyawan, gajinya tinggi. Kemudian ke belakang lagi, usaha Anda berjalan hampir 3 tahun namun tidak mengakibatkan ekonomi keluarga meningkat. Berarti usaha Anda mentok teman-teman ya untuk 3 tahun ini. Nah, kemudian gaji di perusahaan tersebut cukup besar. Mana yang teman-teman pilih? Tetap dengan usaha teman-teman meski tidak menunjukkan kemajuan, atau teman-teman menutup usaha teman-teman tersebut tapi mendapatkan gaji yang lebih besar di perusahaan. Gimana teman-teman? Yang A, saya lebih memilih usaha yang sudah saya rintis bertahun-tahun meski belum menunjukkan kemajuan. Nah, di sini sampai kapan Anda akan terus berusaha teman-teman ya, sementara 3 tahun ini tidak menunjukkan kemajuan. Bisa jadi tawaran dari perusahaan tersebut merupakan jalan teman-teman untuk lebih berkembang lagi ya, kesempatan untuk berkembang ya, pengembangan diri teman-teman. Jadi yang A ini bukan jawaban yang tepat. Kemudian yang B, saya menerima tawaran tersebut untuk memperbaiki ekonomi keluarga ya. Kita keep dulu teman-teman karena ini poinnya lumayan bagus. Kemudian yang C, saya bingung dan harus meminta waktu untuk berpikir. Nah, di sini bingung mungkin wajar teman-teman ya secara kenyataan, tapi dalam menjawab soal teman-teman tidak bisa hanya bilang bahwa saya bingung dan membutuhkan waktu gitu ya. Sampai kapan waktu yang teman-teman butuhkan tidak diketahui gitu teman-teman. Jadi ini bukan solusi yang tepat ya, karena ngegantung jawabannya. Kemudian yang D, saya berusaha mengerjakan keduanya sebagai solusi yang tepat. Mana lebih unggul, B atau D teman-teman? Lebih unggul yang B ya teman-teman ya, karena jelas yang ini menerima tawaran tersebut. Kalau yang D seolah-olah seperti win-win solution, tapi sebenarnya tidak. Kalau teman-teman memaksakan mengerjakan keduanya, maka tidak akan maksimal. Tidak maksimal teman-teman dalam bekerja. Kenapa? Karena teman-teman harus pindah tempat. Kalau teman-teman bolak-balik tidak akan efektif. Dan juga dari perusahaan tersebut meminta Anda untuk menutup usaha Anda gitu teman-teman. Itu artinya biar teman-teman fokus. Jadi yang D ini bukan jawaban yang tepat. Yang paling tepat di sini yang B yang memiliki poin 4 teman-teman. Kemudian poin 3 ada di D, poin 2 ada di A, dan poin C1 teman-teman ya. Oke, kita next lagi ke soal yang nomor 2. Raffi membuka jasa pengetikan naskah dan sejenisnya melalui sosial media. Suatu malam, akun Raffi diretas oleh seorang hacker. Raffi menyadari hal tersebut setelah adanya transaksi pembayaran jasa pengetikan. Jika Anda adalah Raffi, maka A, saya melakukan cek saldo melalui m-banking. B, saya menutup akun saya sementara. C, saya melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib. Atau yang D, saya mengabarkan setiap orang bahwa akun saya diretas agar tidak ada korban. Gimana teman-teman jawaban kalian? Ini sudah pernah saya buat jadi tugas untuk di kolom komentar ya di part-part yang sebelumnya. Sekarang kita akan bahas teman-teman. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman ya, ada transaksi pembayaran jasa pengetikan. Akun Raffi ini diretas ya, kemudian ada transaksi pembayaran jasa pengetikan. Berarti yang harus diselamatkan terlebih dahulu siapa teman-teman ya dalam keadaan seperti ini? A, saya melakukan cek saldo melalui m-banking. Padahal sudah dijelaskan di soal ada transaksi pembayaran gitu teman-teman ya. Jadi sudah ada keterangan pembayaran dan tidak perlu dicek lagi saldonya ya. Bukan solusi yang tepat untuk kasus ini teman-teman. Jadi yang ini yang A kita eliminasi. Kemudian yang B, saya menutup akun saya sementara. Menutup akun ini juga bagus teman-teman ya. Kita lihat dulu yang lain. Saya melaporkan kejadian tersebut pada pihak berwajib. Mana lebih bagus teman-teman, menutup akun dulu sementara atau melapor kepada pihak berwajib? Lebih tepat melapor kepada pihak berwajib teman-teman ya. Dalam kasus ini adalah penipuan teman-teman ya. Jadi tidak sekedar menutup akun Anda. Jadi yang B ini kita eliminasi. Kemudian yang D, saya mengabarkan setiap orang bahwa akun saya diretas agar tidak ada korban. Mana lebih tepat, C atau D? Lebih tepat untuk dilakukan adalah yang D teman-teman ya. Kenapa bukan yang C? Karena kalau yang C membutuhkan proses, membutuhkan waktu untuk polisi menyelidiki kasus tersebut teman-teman. Sementara
Hal yang perlu Anda lakukan supaya tidak ada korban lagi adalah mengabarkan setiap orang, gitu ya, bahwa akun Anda diretas, supaya tidak ada pembayaran jasa pengetikan lagi teman-teman ya. So yang C ini tidak tepat, lebih tepat yang D ya, poinnya 4. Kemudian poin 3 ada di C, poin 2 ada di B, dan poin 1 ada di A teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang nomor 3. Hai teman-teman, buat kalian yang lagi cari e-book untuk persiapan PPPK tahun 2023, aku merekomendasikan kalian untuk pakai e-book dari aku ini teman-teman ya. Isinya sudah ada manajerial, sosial kultural, dan wawancara teman-teman. Sudah ada soal, kunci jawaban, dan juga pembahasannya. Ada bocoran soal PPPK tahun 2022, ada kisi-kisi beberapa kompetensi teknis, dan ada trik menjawab soal cepat. Jadi buat kalian yang lagi persiapan untuk menghadapi PPPK tahun 2023, aku saranin banget kalian untuk mempunyai e-book ini teman-teman. Langsung aja DM ke IG aku. Oke teman-teman, semoga sukses. Seseorang yang mengaku adik tingkat Anda semasa di perguruan tinggi tiba-tiba datang meminta bantuan. Ia sering menyita waktu Anda dengan pertanyaan yang cukup panjang. Tidak jarang ia menelpon Anda di waktu jam kerja. Suatu hari ia menelpon Anda saat ada rapat akhir bulan. A. Saya menolak teleponnya pada jam kerja. B. Saya mengabarkan bahwa saya sedang rapat kemudian mematikan handphone. C. Saya tidak memedulikan penelpon saat bekerja sebab saya mematikan handphone. Atau yang D. Saya selalu mengedepankan pelayanan. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Oke teman-teman, jika teman-teman sudah memilih jawaban, kita akan jawab bersama ya teman-teman ya. Ia sering menyita waktu Anda. Ini dia, menyita waktu Anda dengan pertanyaan yang cukup panjang. Berarti dia butuh waktu yang panjang ketika menelpon, teman-teman ya. Tidak jarang ia menelpon Anda di waktu jam kerja. Ini sudah negatif. Suatu hari ia menelpon Anda saat ada rapat. Anda sedang rapat dan menerima telepon. Nah, tindakan Anda bagaimana? Kuncinya di sini ya. Anda menerima telepon ketika rapat, gitu. Bagaimana tindakan teman-teman? A. Saya menolak teleponnya pada jam kerja. Nah ini bagus teman-teman, kita lihat dulu yang lain ya. Saya mengabarkan bahwa saya sedang rapat kemudian mematikan handphone. Mana yang lebih tepat, A atau B teman-teman? Lebih tepat yang A ya. Kenapa bukan yang B? Karena di sini berarti Anda melayaninya. Meskipun hanya mengabarkan teman-teman ya, saya sedang rapat seperti itu. Tapi itu juga mengganggu proses dari rapat teman-teman ya, mengganggu. Meskipun teman-teman menerima hanya sedetik atau 2 detik. Jadi yang B ini kita eliminasi. Kemudian yang C, saya tidak mempedulikan penelpon saat bekerja sebab saya mematikan handphone. Ini juga bagus teman-teman ya, tapi di soal tidak disebutkan bahwa Anda mematikan handphone. Tidak disebutkan ya, jadi Anda menambah soal tersebut gitu, melakukan pembenaran atau pembelaan diri dengan alasan Anda mematikan handphone. Itu teman-teman ya, jadi tidak tepat, kita eliminasi. Kemudian yang D, saya selalu mengedepankan pelayanan. Ini bagus teman-teman ya, tapi ini tidak menunjukkan tindakan Anda secara nyata. Ini hanya berupa pernyataan saja teman-teman ya, tidak menunjukkan bahwa apakah Anda menolak telepon tersebut atau menerima telepon tersebut. Oke ya, jadi yang D ini kita eliminasi. Yang paling tepat di sini yang A, poinnya 4. Kemudian poin 3 ada di C, poin 2 ada di B, dan poin 1 ada di D teman-teman. Seperti itu, kita next lagi ke soal yang nomor 4. Seorang teman datang meminjam uang. Ia mengaku tidak lagi memiliki uang untuk makan bersama keluarganya. Ia menjanjikan untuk mengembalikan uang Anda pada awal bulan depan saat ia gajian. Akan tetapi Anda hanya memiliki sedikit uang untuk bertahan hingga bulan ini berakhir. Tindakan Anda bagaimana? A. Memintanya untuk meminjam pada teman yang lain. B. Membagi 2 uang saya dan lebih berhemat. C. Memberikan uang saya padanya. Atau yang D. Meminta ia ikut bekerja paruh waktu bersama saya. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama. Kita lihat di sini teman-teman ya. Anda hanya memiliki sedikit uang untuk bertahan ya. Sementara teman Anda mengaku tidak memiliki uang untuk makan. Jadi sama-sama kekurangan teman-teman ya. Kalau Anda berikan uang Anda yang kekurangan. Kalau Anda tidak memberikan, maka dia kekurangan teman-teman ya. Bagaimana jalan terbaik? Kita lihat di sini A memintanya untuk meminjam pada teman yang lain. Berarti Anda tidak berniat untuk membantu ya, padahal teman Anda sedang kesusahan. Jadi yang A ini kita eliminasi. Kemudian yang B, membagi 2 uang saya dan lebih berhemat. Ini salah satu solusi ya. Kalau Anda lebih berhemat, maka Anda bisa memberikan sedikit uang untuknya dan dia juga bisa menggunakan uang tersebut dengan berhemat juga gitu teman-teman. Kemudian yang C, memberikan uang saya padanya. Ini bukan solusi yang tepat ya, karena kalau Anda memberikan uang Anda
semuanya, maka Anda tidak memiliki uang untuk bertahan. Jadi Anda juga akan meminjam ke orang lain gitu ya. Kemudian yang D meminta ia ikut bekerja paruh waktu bersama saya. Di sini bagus ya, tapi ini tidak memberikan solusi langsung ya, karena kalau dia bekerja paruh waktu maka dia membutuhkan waktu untuk mendapatkan uang tersebut ya, sementara dia butuh untuk makan gitu teman-teman ya. Kalau dia bekerja dulu maka dia membutuhkan waktu untuk menunggu gajinya gitu teman-teman. Jadi yang D ini juga bukan solusi yang tepat, lebih tepat yang B ya. Poin 4 ada di B, poin 3 ada di D, kemudian poin 2 ada di C, dan poin 1 ada di A teman-teman ya. Kita next lagi ke soal yang nomor 5. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pengalaman karyawan, perusahaan mengadakan tour marketing. Setiap karyawan akan melakukan perjalanan dengan misi memasarkan produk perusahaan di berbagai tempat. A. Saya memanfaatkan kesempatan ini sekaligus untuk jalan-jalan dan memilih lokasi yang menarik. B. Saya menikmati pekerjaan kali ini sebab kerja menyenangkan, tidak seperti di kantor. C. Saya rasa ini cukup melelahkan, kami tidak mungkin diberikan waktu untuk jalan-jalan. Atau yang D. Saya memasarkan produk perusahaan sesuai instruksi mereka. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat perusahaan mengadakan tour marketing, kemudian untuk melakukan perjalanan sambil memasarkan produk ya, kerja sambil jalan-jalan. Nah, gimana tanggapan teman-temannya? A. Saya memanfaatkan kesempatan ini sekaligus untuk jalan-jalan dan memilih lokasi yang menarik. Ini bagus teman-teman ya. Sekali berenang, 2 pulau terlampaui teman-teman. Kemudian yang B, saya menikmati pekerjaan kali ini sebab kerja menyenangkan, tidak seperti di kantor katanya teman-teman. Berarti secara tidak langsung dia bilang bahwa di kantor tidak menyenangkan. Ini menunjukkan salah satu kelemahan Anda ya. Jadi jangan diambil. Meskipun hanya secara tersirat teman-teman, tapi ini menunjukkan kelemahan teman-teman ya. Jangan sampai menonjolkan kelemahan kalian dalam menjawab soal. Ya, yang B ini bukan solusi yang tepat. Yang C, saya rasa ini cukup melelahkan, apalagi yang ini ya. Sudah jelas-jelas dia bilang bahwa pekerjaannya melelahkan. Jadi dia tidak mencintai pekerjaannya, kita langsung eliminasi teman-teman ya. Kemudian yang D, saya memasarkan produk perusahaan sesuai instruksi mereka. Mana lebih tepat, A atau D teman-teman? Lebih tepat yang D teman-teman ya, karena di sini dia mengikuti semua instruksi perusahaan, tidak hanya dia mengendalikan untuk mencari lokasi yang menarik, kemudian untuk jalan-jalan dan lain sebagainya ya teman-teman. Jadi lebih tepat yang D dibanding yang A. Poin paling tinggi di sini yang D, kemudian yang A poinnya 3, poin 2 ada di B, dan poin 1 ada di C teman-teman. Seperti itu ya. Kita next lagi ke soal yang nomor 6. Anda bekerja pada perusahaan dan bertugas sebagai operator dan administrasi. Anda selalu memberikan pelayanan terbaik selama ini. Suatu hari seseorang yang merupakan musuh Anda menelpon perusahaan dan minta dilayani untuk beberapa keperluan. A. Saya memisahkan antara pekerjaan dan kepentingan pribadi. B. Saya tidak ingin masalah saya mengganggu pekerjaan saya. C. Saya melayaninya sebisa saya dengan sungguh-sungguh. Atau yang D. Saya memberi pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Hai teman-teman, buat teman-teman yang mau ikut bimbingan belajar dari aku, kita akan bahas mengenai manajerial, sosial, kultural, dan wawancara berlaku untuk semua formasi teman-teman. Teman-teman gak perlu khawatir karena ada banyak keuntungan yang bisa teman-teman dapatkan. Yang pertama adalah tentu saja harganya terjangkau, kemudian ada PDF hasil pembelajaran teman-teman, ada juga video pembelajaran, dan ada post-test dan pretest di setiap pertemuannya. Jadi buat teman-teman yang tertarik, mumpung masih ada harga diskon, silahkan DM aku di IG ya. Terima kasih teman-teman, semoga sukses. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat ya, musuh Anda minta dilayani. Intinya di sini ya, musuh minta dilayani. Gimana tanggapan teman-teman? A. Saya memisahkan antara pekerjaan dan kepentingan pribadi. Ini bagus teman-teman, tapi ini tidak menunjukkan tindakan Anda. Gitu teman-teman, apakah kalian melayaninya atau tidak? Di sini secara tersirat mungkin dikatakan bahwa Anda melayaninya dengan baik ya, tapi tidak jelas. Anda cuma bilang saya memisahkan antara pekerjaan dan kepentingan pribadi gitu. Ini hanya tanggapan secara umum saja teman-teman ya. Kita lihat yang lain. Saya tidak ingin masalah saya mengganggu pekerjaan saya. Ini betul, tapi ini hanya pernyataan saja teman-teman ya, bukan solusi yang tepat karena tidak mengandung tindakan nyata teman-teman. Saya melayaninya sebisa saya dengan sungguh-sungguh. Ini bagus teman-teman, tapi di sini kita lihat kata sebisa saya. Kata sebisa Anda, sebisa saya itu menunjukkan Anda tidak maksimal dalam bekerja teman-teman ya, meskipun ada kata sungguh-sungguh di sini. Jadi ini juga tidak memiliki poin yang tinggi. Kemudian yang D, saya memberi pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku. Mana lebih tepat, A atau D?
Lebih tepat yang D teman-teman ya, saya memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu. Jadi kalau ketentuannya Anda melayaninya dengan baik, maka Anda harus melayaninya dengan baik gitu, meskipun dia musuh ataupun bukan musuh. Jadi di sini yang memiliki poin paling tinggi yang D teman-teman ya, poin 4. Kemudian poin 3 ada di C, poin 2A, dan poin 1 ada di B teman-teman. Seperti itu, kita next lagi ke soal yang nomor 7. Jaya adalah pengusaha sukses dan memiliki banyak cabang. Usahanya bergerak di bidang makanan dan minuman. Akan tetapi saat pandemi datang, interaksi langsung dibatasi oleh pemerintah. Hal tersebut mengakibatkan perusahaan cabang menjadi sepi pengunjung. Jika Anda adalah Jaya, maka A. Saya memberikan diskon besar-besaran di perusahaan cabang. B. Saya memodifikasi menu menjadi lebih variatif dan kekinian. C. Saya hanya fokus pada penjualan di perusahaan utama. Atau yang D. Saya membuka jasa pesan makanan online. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Ini pernah saya jadikan tugas ya teman-teman ya di part sebelumnya. Kalau sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini inti masalahnya apa? Pandemi datang dan interaksi dibatasi. Alasannya sepi itu karena interaksi dibatasi. Alasan perusahaan cabang menjadi sepi adalah ini. Jadi kita fokus untuk menyelesaikan inti masalahnya teman-teman ya. A. Saya memberikan diskon besar-besaran di perusahaan cabang. Apakah ini adalah solusi? Diskon saja tidak cukup teman-teman ya, karena orang dibatasi interaksinya ya. Dia bukan tidak ingin membeli, tapi dia tidak bisa pergi membeli gitu. Jadi yang A ini bukan solusi yang tepat. Kemudian yang B, saya memodifikasi menu menjadi lebih variatif. Alasan dia sepi itu bukan karena menunya membosankan ya, bukan. Jadi ini bukan solusi. Kemudian yang C, saya hanya fokus pada penjualan di perusahaan utama. Ini tidak menyelesaikan masalah teman-teman ya. Masalahnya ada di perusahaan cabang, jadi ini tidak menyelesaikan masalah. Kemudian yang D, saya membuka jasa pesan makanan online. Jadi jawabannya adalah yang D teman-teman ya. Jadi karena interaksi dibatasi, orang bisa memesan secara online. Gitu ya. Ini poin yang D ini 4. Kemudian poin 3 ada di A, poin 2 B, dan poin 1 ada di C teman-teman. Seperti itu, kita next lagi ke soal yang nomor 8. Pemilu 2024 sebentar lagi akan diselenggarakan. Setiap calon sudah mulai melakukan kampanye. Anda sudah didatangi setidaknya oleh 3 calon DPR yang tentunya menginginkan suara Anda. A. Saya akan memilih calon dengan janji-janji yang meyakinkan. Kemudian yang B, saya akan memilih calon yang memberikan imbalan. C. Saya akan memilih calon yang sesuai visi dan misinya. Atau yang D, saya akan memilih calon yang paling saya senangi sikapnya. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat bagaimana Anda memilih seorang DPR teman-teman ya. A. Apakah karena janji-janjinya meyakinkan? Kemudian yang B, memberikan Anda imbalan. Jangan sampai ya yang B ini. Ini termasuk tindakan suap teman-teman ya, dan gratifikasi nggak usah dipilih. Kemudian yang C, saya akan memilih calon yang visi misinya sesuai. Mana yang lebih tepat, janjinya meyakinkan atau dia satu visi misi dengan Anda? Lebih tepat yang satu visi dan misi teman-teman ya, karena kalau cuma janji-janjinya meyakinkan, dia bisa saja ingkar janji. Jadi yang A ini kita eliminasi, lebih tepat yang C. Kemudian yang D, memilih calon yang paling saya senangi sikapnya. Nah, kalau Anda senang saja terhadap sikapnya, tapi visi misi kedepannya dia tidak jelas, itu juga tidak baik. Jadi lebih tepat di sini yang C ya, yang memiliki poin 4. Kemudian yang memiliki poin 3 itu A, poin 2 ada di D, dan poin 1 ada di B teman-teman. Seperti itu, kita next lagi ke soal yang nomor 9. Salah satu komunitas tempat Anda biasa berbelanja ditutup oleh pemerintah sebab tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Anda sudah nyaman berbelanja pada komunitas tersebut. Tindakan Anda apa? A. Saya beralih ke komunitas lain meski dianggap tidak setia. B. Saya berbelanja pada komunitas yang diizinkan pemerintah meski berat. C. Tempat berbelanja bukanlah satu-satunya hal yang utama, melainkan kualitas dari barang yang akan dibeli. Atau yang D, saya berbelanja pada tempat yang tidak dilarang. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat ya, Anda sudah nyaman berbelanja pada komunitas tersebut, tapi komunitas tersebut ditutup teman-teman ya. Gimana tindakan teman-teman? Beralih ke komunitas lain, ini betul, tapi alasannya meski dianggap tidak setia. Ini menjadikan dia kurang poinnya teman-teman ya. Kemudian yang B, saya berbelanja pada komunitas yang diizinkan pemerintah meski berat katanya. Meski berat, jadi yang ini bukan poin yang tinggi teman-teman ya, karena ada kendala-kendala dalam menaati pemerintah gitu. Kemudian yang C, tempat berbelanja bukanlah satu-satunya hal yang utama. Ini betul ya, tapi ini bukan menunjukkan tindakan nyata teman-teman, tapi melainkan ini hanya pendapat saja. Pendapat saja.
Jadi yang C ini bukan jawaban yang tepat. Kemudian yang D, saya berbelanja pada tempat yang tidak dilarang. Yang betul adalah yang D ya. Jadi selama ada tindakan nyata pada pilihan ganda, usahakan teman-teman memilih tindakan nyata dan positif ya. Jangan terpengaruh dengan hanya pendapat atau kalimat atau statement yang positif atau bagus saja ya, tapi tidak ada tindakan nyatanya gitu ya. Jadi yang memiliki poin 4 yang D, kemudian poin 3 ada di A, B poinnya 2, dan C poinnya 1 teman-teman. Seperti itu. Kita next lagi ke soal yang nomor terakhir. Anda berjualan melalui pihak ketiga secara online, akan tetapi tidak ada penonton yang tertarik melihat penjualan Anda. Langkah yang paling efektif menurut Anda adalah A. Memberitahu para tetangga terkait penjualan online Anda agar mereka membeli. B. Mengajak anggota keluarga untuk mempromosikan penjualan Anda. C. Terus melakukan penjualan hingga banyak yang menonton. Atau yang D. Pindah tempat berjualan. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama ya. Di sini kita lihat inti masalahnya apa? Tidak ada penonton. Ya, tidak ada penonton yang tertarik melihat penjualan Anda. Alasannya ini banyak ya teman-teman ya, tidak dijelaskan di soal. Bisa jadi karena Anda baru berjualan jadi tidak ada yang menonton, atau mungkin Anda caranya tidak baik, atau mungkin lain sebagainya ya, tidak dijelaskan di sini alasannya apa. Hanya disebutkan bahwa tidak ada penonton gitu. Nah, langkah teman-teman untuk mendapatkan penonton di sini ya. Yang A kita lihat, memberitahu para tetangga terkait penjualan online Anda agar mereka membeli. Memberitahu tetangga. Kemudian yang B, mengajak anggota keluarga untuk mempromosikan penjualan Anda. Mana lebih tepat teman-teman, A atau B? Lebih tepat yang B teman-teman ya. Kenapa bukan yang A? Karena kalau hanya mengandalkan para tetangga, ini mereka belum tentu akan mau mempromosikan teman-teman ya. Apalagi di sini niatnya agar mereka membeli. Mereka kalau tidak suka tidak mungkin membeli teman-teman ya. Sedangkan Anda membutuhkan penonton. Kemudian penonton tersebut membeli gitu ya. Nah, kenapa yang B ini lebih tepat? Karena kalau anggota keluarga yang Anda minta tolong, maka mereka akan mempromosikan ke orang lain, ke orang lain, ke orang lain lagi gitu teman-teman. Yang lebih efektif melalui keluarga dibandingkan para tetangga gitu ya secara teori. Jadi yang B ini lebih tepat teman-teman. Kemudian yang C, terus melakukan penjualan hingga banyak yang menonton. Ini sampai kapan teman-teman melakukan hal seperti ini? Ini tidak memberikan solusi ya, hanya terus melakukan penjualan gitu ya. Jadi ini tidak lebih unggul dibanding yang B teman-teman. Kemudian yang D, pindah tempat berjualan. Ini juga tidak menyelesaikan masalah. Apakah memungkinkan atau apakah Anda yakin bahwa dengan pindah tempat berjualan maka penonton Anda akan banyak atau banyak yang membeli teman-teman ya? Tidak ya. Jadi ini bukan solusi. Lebih tepat di sini yang B poinnya 4, kemudian poin 3 ada di A, poin 2 ada di C, dan poin 1 ada di D teman-teman. Seperti itu. Oke teman-teman, itu dia 10 soal kita untuk tryout yang pertama ini. Silahkan teman-teman komen di kolom komentar apakah kalian sudah benar atau dapat poin 4 itu 6 nomor. Kalau teman-teman sudah dapat 6 nomor, maka di tahap 1 atau tryout 1 ini teman-teman aman. Oke teman-teman, terima kasih sudah bergabung. Hai teman-teman, buat teman-teman yang mau ikut PPPK untuk Kementerian Agama, di sini aku mau tawarin kalian untuk gunain e-book moderasi beragama dari aku teman-teman ya. Di e-book ini sudah ada bocoran soal dari PPPK sebelumnya, kemudian ada field report berupa soal-soal Pancasila, kemudian toleransi, undang-undang dasar, anti kekerasan, dan juga tentang tradisi di Indonesia. Jadi teman-teman, buat kalian yang ingin belajar lebih banyak mengenai moderasi beragama, yuk pesan e-book dari aku ya. Dan jangan lupa langsung DM di IG aku. Terima kasih. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian, dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.